Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, saya Putri Fatwa Atala. Kalian bisa panggil saya Ibu Putri. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi sudut dalam ruang. Apa yang dimaksud dengan sudut dalam ruang? Nah, sudut dalam ruang ini merupakan kelanjutan dari materi jarak yang sebelumnya kalian sudah pelajari. Perbedaannya adalah jarak itu muncul ketika adanya dua garis yang saling sejajar, sedangkan sudut muncul ketika adanya garis atau bidang yang saling berpotongan. Sudut dalam ruang dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada sudut antara dua garis, lalu yang kedua ada sudut antara garis dan bidang, dan yang ketiga ada sudut antara dua bidang yang saling berpotongan. Yang pertama ada sudut antara dua garis. Contoh soal 1. Diketahui kubus ABCD EFGH, tentukan besar sudut yang dibentuk A, garis AB dan garis BC. Nah, kita lihat dari kubus ini yang sudah ditandai. Yang merah itu adalah yang nomor A. Garis AB dan BC terlihat bahwa saling tegak lurus. Maka kita dapatkan antara garis AB dan garis BC terbentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Kemudian yang B, garis EA dan garis AF. Kita lihat ya, kalau bawah garis EA ke AB itu adalah 90 derajat. Sekarang EA ke AF, berarti setengah dari 90 derajat, yaitu 45 derajat. Kemudian yang C, nilai cos yang dibentuk garis HB dan BF. Nah, garis BF ini merupakan rusuk dari kubus. Kita misalkan adalah A. Kemudian garis HB. Garis HB merupakan diagonal ruang dari kubus. Maka kita punya A akar 3. Yang ditanya adalah cosnya. Nah, kita masukin rumusnya. Cos alfa sama dengan samping per miring. Maka BF per HB. Yaitu A per A akar 3. Kita dapatkan 1 per akar 3. Kemudian, jangan lupa dirasionalkan menjadi 1 per 3 akar 3. Contoh soal 2. Diketahui kubus ABCDEFGH jika alfa adalah sudut terkecil yang dibentuk garis CE dengan AG. Tentukan besar cos alfa. Garis CE dengan AG akan membentuk 4 sudut, di mana 2 sudut saling bertolak belakang, yang nilainya akan sama besar. Ditanyanya adalah sudut terkecil. Kita bisa pilih sudut antara APE atau CPG. Kenapa? Karena sudut tersebut menghadap rusuk. Misalkan di sini menghadap AE. Garis AE lebih pendek daripada garis EG, sehingga sudut APE akan lebih kecil atau paling kecil daripada sudut EPG. Kita keluarkan segitiganya agar lebih mudah untuk dihitung. Kita punya segitiga EPA. Garis EP merupakan setengah dari panjang diagonal ruang, sehingga nilainya adalah setengah R akar 3 atau R per 2 akar 3. Ditanya adalah cos alfa. Kita gunakan aturan cos, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C kuadrat per 2 kali A dikali B. Di mana A dan B merupakan sisi-sisi samping sudut, sedangkan C adalah sisi depan sudut. Kita masukkan angkanya, R per 2 akar 3 kuadrat ditambah R per 2 akar 3 kuadrat dikurang R kuadrat per 2 kali R per 2 akar 3 dikali R per 2 akar 3. Kemudian kita sederhanakan menjadi 3 per 4 R kuadrat ditambah 3 per 4 R kuadrat dikurang R kuadrat dibagi 3 per 2 R kuadrat. Kemudian 3 per 2 R kuadrat ini kita naikkan ke atas, jadinya dibalik, operasinya jadi dikali. Kita dapatkan setengah R kuadrat dikali 2 per 3 R kuadrat. Hasilnya adalah 1 per 3. Sudut antara garis dan bidang. Contoh soal, diketahui kubus ABCDEFGH
Dengan panjang rusuk A cm, tentukan besar sin theta antara garis AH dan bidang BDHF. Nah, garis AH adalah garis yang berwarna biru, sedangkan bidang BDHF yang berwarna hijau. Kita harus mencari garis proyeksi bidang untuk memudahkan dalam menentukan sudut. Karena garis AH dan bidang BDHF sama-sama melalui titik H, maka kita tarik garis H ke tengah garis DB. Nah, garis H kita namakan P. Garis HP merupakan garis proyeksi bidang BDHF. Kemudian, tarik garis dari titik P ke titik A. Kita dapatkan segitiga berikut. Panjang garis AH merupakan diagonal bidang, sedangkan panjang garis AP adalah setengah dari diagonal bidang. Ditanya adalah besar sin theta. Kita masukin rumusnya depan per miring. Berarti AP dibagi AH, yaitu setengah A akar 2 dibagi A akar 2 adalah setengah. Sudut antara bidang dan bidang. Contoh soal 1. Diketahui kubus ABCDEFGH jika alfa adalah sudut terkecil yang dibentuk antara bidang BDG dan ABCD, maka sin alfa adalah... Nah, dari gambar ini, bidang BDG adalah yang berwarna biru, sedangkan bidang ABCD yang berwarna merah. Sama seperti soal sebelumnya, ketika mencari besar sudut antara bidang atau bidang dengan garis, maka kita membutuhkan garis proyeksi untuk membantu perhitungan. Nah, garis proyeksi dari BDG adalah PG. Ini kita tarik garis dari titik tengah ke sudut G. Kemudian, garis proyeksi dari bidang ABCD adalah PC. Sehingga kita dapat segitiga berikut. GPC. Ditanya adalah sin alfa. Untuk mencari sin alfa, rumusnya adalah depan per miring. Depannya adalah A, miringnya belum diketahui. Maka kita harus mencari panjang garis PG. Caranya gimana? Dengan menggunakan rumus Pitagoras. GP sama dengan akar GC kuadrat ditambah PC kuadrat. Nah, GP sama dengan A kuadrat ditambah A per 2 akar 2 kuadrat sama dengan akar A kuadrat ditambah A kuadrat per 2 sehingga kita dapat akar 3A kuadrat per 2. Kemudian disederhanakan menjadi A per 2 akar 6. Dari mana? Nah, kita kalikan dengan 2 per 2. Nanti hasilnya ada, penyebutnya ada 4, kita keluarkan jadi setengah. A kuadrat dikeluarkan jadi A. Jadi sisanya adalah akar 6. Setelah dapat panjang garis GP, kita masukin ke rumus sin alfa, yaitu depan per miring. Sama dengan A per 2 akar 6, yaitu 2 per akar 6. Jangan lupa untuk dirasionalkan menjadi 1 per 3 akar 6. Contoh soal 2, LKS halaman 10 nomor 8. Diketahui bidang 4 TABC, bidang-bidang TAB, TAC, dan ABC saling tegak lurus. Jika TA sama dengan 3, AB sama dengan AC sama dengan akar 3, dan alfa adalah sudut antara bidang ABC dan bidang TBC, maka sin alfa adalah... Nah, ini dia gambar limasnya dengan aturan dari TAB, TAC, dan ABC saling tegak lurus. Nah, karena ditanya adalah besar sudut antara bidang ABC dan TBC, maka penting untuk kita membuat garis proyeksinya. Tentukan titik tengah dari BC, yaitu M. Garis AM ini merupakan garis proyeksi bidang ABC, sedangkan garis TM merupakan garis proyeksi dari bidang TBC. Kemudian kita keluarkan segitiga merahnya, mendapatkan garis TMA. Ditanya adalah sin alfa, yaitu depan per miring. Depannya adalah TA, yaitu 3. Sedangkan miringnya, yaitu garis TM.
Nah, garis TM ini belum diketahui, maka kita perlu mencari panjang garis AM. Nah, kita lihat panjang garis AM ini perlu mencari panjang BM. Karena panjang BM belum diketahui, kita cari dulu dengan cara setengah dari panjang BC. Panjang BC adalah akar dari AB kuadrat ditambah AC kuadrat, yaitu akar 6. Berarti panjang BM adalah setengah akar 6. Nah, kemudian kita cari deh panjang AM. Panjang AM sama dengan akar AB kuadrat dikurang BM kuadrat. Sama dengan akar dari akar 3 kuadrat dikurang akar 6 per 2 kuadrat. Hasilnya adalah setengah akar 6. Setelah itu baru deh kita bisa cari panjang TM. Panjang TM adalah akar dari AT kuadrat tambah AM kuadrat. Nah, setelah dihitung hasilnya adalah setengah akar 42. Setelah itu baru kita masukin ke rumus sin alfa. Sin alfa adalah depan per miring. Depannya adalah 3, miringnya setengah akar 42. Kemudian kita dapat hasilnya 6 per akar 42. Dirasionalkan menjadi 6 akar 42 per 42. Habis itu kita sederhanakan jadi 1 per 7 akar 42. Sebetulnya ini sudah jawabannya, tapi masih bisa disederhanakan lagi. 1 per 7 ini kita jadikan akar, jadinya per akar 49. Akar 42 per akar 49 adalah akar 6 per 7. Oke, materinya sudah selesai. Nah, ada latihan soal, 2 soal dari LKS juga, nomor 9 dan 10. Dikerjakan ya, nanti dikumpulkan di Google Classroom. Jangan lupa kasih tahu ke teman-teman yang lain juga. Terima kasih banyak sudah memperhatikan. Semoga kalian paham dan mengerti penjelasan dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.